Jaga brosur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel dimanapun kalian berada. Di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horor yang dialami pemilik kolam ikan di suatu daerah di perkampungan. Namun sebelum ke ceritanya, kami minta dukungan pemirsa dengan cara like, share, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Cerita ini dialami Pendi berusia 40 tahun dan cerita ini dialaminya tahun 2000 di kolam ikannya yang berada di perkampungan. Kolam ikan itu berukuran 50 ke 50 meter persegi dan terletak di pinggir sungai kecil, dan di pinggir sungai tersebut ada perbukitan atau hutan kecil. Berbagai macam ikan dibudidayakan di kolam tersebut, dan setiap 6 bulan sekali ikan-ikan itu dijual. Pada suatu hari, Pendi melihat kotoran binatang berang-berang atau kalau orang Sunda disebut sero. Kotoran berang-berang itu bercampur sisik ikan dan duri-duri ikan berserakan di pinggir kolam miliknya. Awalnya Pendi menganggap itu hal biasa. Namun hampir setiap hari kotoran berang-berang itu semakin banyak. Kecurigaan Pendi pun mulai muncul saat memberi makan ikan-ikannya dengan gabah padi halus, yang biasanya ikan itu bermunculan, bergerombol menyerbu makanan. Tapi kali ini ikan-ikannya tidak bergerombol dan hanya ada beberapa. Karena penasaran, beberapa hari kemudian Pendi pun menyurutkan air kolamnya. Selain untuk menjual ikan, Pendi ingin tahu apakah berang-berang atau sero tersebut benar-benar memakan ikan dari kolamnya. Karena awalnya Pendi mengira kotoran berang-berang yang bercampur sisik ikan itu dimakan berang-berang dari sungai yang ada di samping kolamnya. Namun saat kolamnya sudah surut, Pendi kaget melihat ikannya tidak banyak seperti biasanya. Yang biasanya bisa menjual 2 kuintal lebih, dan kali ini hanya ada 1 kuintal. Lalu, yang 1 kuintal lagi kemana? Pikir Pendi. Apa mungkin berang-berang memakan ikannya sebanyak itu? Lalu warga lain menjelaskan kalau berang-berang itu dibiarkan, bisa jadi ikan-ikan di kolam akan habis. Karena setiap malam berang-berang itu masuk kolam dan memangsa ikan-ikan tersebut. Dan yang bikin Pendi kaget saat mendengar kalau jumlah berang-berang atau sero itu yang masuk ke kolam bukan cuma 1 atau 2, tetapi jumlahnya bisa ribuan. Lalu bagaimana cara mengatasi supaya berang-berang itu tidak bisa masuk kolamnya? Tanya Pendi kepada warga. Lalu warga-warga pun beraneka macam memberi saran. Ada yang menyuruh menanam pohon sesuatu di pinggir kolam supaya berang-berang itu takut. Ada yang menyuruh memakai jaring di sekitar kolam dan lain-lain. Singkat cerita, 2 bulan kemudian Pendi pun kembali membudidayakan ikan di kolam tersebut. Namun untuk mengatasi gangguan dari hama berang-berang tersebut, Pendi memasang jaring di sekeliling kolamnya. Namun keesokan harinya Pendi kembali menemukan kotoran berang-berang bercampur duri dan sisik ikan di sekitaran kolamnya. Dan ternyata jaring-jaring yang dipasang pun bolong-bolong dan rusak. Pendi pun memutar otak, gimana caranya supaya berang-berang itu tidak masuk kolamnya.
Beberapa hari kemudian muncul ide untuk menjaga kolamnya dengan cara tidur di gubuk yang ada di pinggir kolam tersebut. Dengan begitu Pendi bisa mengintip dan menggagalkan berang-berang yang datang. Singkat cerita, malam itu hujan deras, dan kata orang-orang kalau hujan, berang-berang akan lebih mudah memangsa ikan. Dan sekitar jam 9 malam, Pendi pun berangkat dengan membawa senter, makanan, dan senapan untuk menebak burung. Hujan makin deras, Pendi pun diam di gubuk dan tiduran sambil sekali-kali mengarahkan senternya ke tepian kolam. Malam pertama, kedua, sampai malam ke-6, Pendi pun tidur di gubuk. Berang-berang pun tidak berani muncul. Jadi selama 6 malam, kolam pun aman dari berang-berang. Dan di malam ke-7, tepatnya malam Jumat, malam itu hujan sangat deras. Namun Pendi tetap memaksakan diri untuk tidur di gubuknya di pinggiran kolam tersebut. Seperti biasa, Pendi menyalakan tungku kayu bakar di luar gubuk untuk sekedar bakar singkong atau merebus ubi jalar. Dan kali ini Pendi membuat nasi liwet dan membakar ikan asin, dan selang beberapa jam nasi liwet pun matang. Dan Pendi pun langsung menyantap nasi liwet tersebut dengan dibarengi hujan yang masih mengguyur. Setelah makan nasi liwet, Pendi merasakan kantuk. Pendi pun bersandar di tiang gubuk menghadap ke pinggir kolam sambil memejamkan mata. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba Pendi terbangun mendengar gemuruh suara, tapi bukan gemuruh angin atau air hujan. Suara gemuruh itu datangnya dari pinggiran sungai kecil yang berada di tak jauh dari kolam. Suara gemuruh itu terdengar aneh, karena suara gemuruh itu seperti suara binatang yang berjumlah sangat banyak. Pendi pun memfokuskan pandangannya ke arah suara itu, dan tiba-tiba bulu kunduk Pendi merinding sangat hebat saat melihat ribuan pasang mata dari binatang yang bernama berang-berang atau serok tersebut. Berang-berang itu berjumlah ribuan. Berang-berang itu mulai mendekati tepian kolam milik Pendi. Pendi pun merasa ketakutan melihat berang-berang yang berjumlah begitu banyak. Awalnya Pendi akan lari menghindari kumpulan berang-berang itu. Namun apabila berang-berang itu dibiarkan dan masuk kolamnya, dalam sekejap ikan-ikan di kolamnya akan habis, pikir Pendi. Pendi pun memberanikan diri untuk mendekati kumpulan berang-berang itu sambil mengarahkan senternya. Dan saat Pendi mendekat ribuan berang-berang itu, sebagian berang-berang itu kabur dan sebagian masuk ke dalam kolam ikannya. Pendi merasa kewalahan mengusir berang-berang yang masih berkumpul di tepian kolamnya. Berang-berang itu berseliweran menubruk tubuh dan kakinya Pendi. Pendi semakin merasa terdesak oleh binatang tersebut. Tak sengaja kaki Pendi menginjak tepian sungai lalu tubuhnya jatuh ke sungai. Untungnya meskipun hujan, air sungai itu tidak terlalu deras airnya. Pendi pun berusaha memegang akar dan batu-batu di tepian sungai itu. Dan saat Pendi berusaha naik ke tepian sungai, Pendi mencium aroma bau busuk yang sangat menyengat. Awalnya Pendi beranggapan bau busuk itu dari berang-berang yang mengeluarkan kotoran. Pendi pun terus naik ke tepian sungai, dan saat Pendi sudah berada dan berhasil naik ke tepian sungai, tanpa sengaja Pendi menengok ke arah belakang arah sungai. Pendi kaget luar biasa melihat sosok wanita berambut panjang, berbaju putih kusam, bola matanya putih dengan mulut yang menganga lebar. Tiada lain dan tiada bukan itu adalah sosok kuntilanak. Pendi pun langsung lari untuk pergi dari tempat itu,
Dan si sosok kuntilanak itu pun mengikuti Pendi dan terbang di atas kepala Pendi. Dengan suara ketawa yang cekikikan, dan Pendi pun terus berlari, dan anehnya, tubuh Pendi seolah ada yang menarik dari belakang. Pendi tidak kuasa bertahan, dan tubuhnya terseret ke belakang dan akhirnya tubuh Pendi terlempar ke kolamnya. Pendi terus berusaha mempertahankan kesadarannya sambil baca-baca ayat suci Al-Quran, dan si sosok kuntilanak itu masih terputar-putar di atas kepalanya. Selang beberapa detik, sosok kuntilanak itu berdiri di tepian sungai, dan beberapa detik kemudian, berang-berang dari sungai dan dari kolamnya naik mendekati si sosok kuntilanak tersebut dan berkumpul di kakinya sosok itu. Si sosok kuntilanak itu berjalan menjauhi kolam di mana Pendi masih berada di tengah-tengah kolam itu. Pendi pun segera ke tepian kolam sambil memperhatikan sosok kuntilanak yang berjalan menjauh sambil diikuti ribuan berang-berang tersebut. Dan ternyata sekarang Pendi baru tahu kalau binatang yang bernama berang-berang itu diasuh oleh sosok kuntilanak. Dan setelah kejadian itu, kolamnya Pendi menjadi aman dari gangguan berang-berang atau sero. Nah, pemirsa, itulah ceritanya. Ternyata beberapa warga di kampung-kampung meyakini kalau berang-berang atau sero itu diasuh sosok kuntilanak untuk mencari makan ikan di kolam-kolam. Makanya kehadiran berang-berang selalu dibarengi dengan suasana sepi atau menyeramkan. Pemirsa, sampai ketemu lagi di kisah nyata horor berikutnya. Tetap di Ekstradisi Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.